Tuh, jangan. Itu yang menghalang-halangi siapa? Allah. Allah yang menghalang-halangi. Kita dikasih banyak rezeki, siapa yang ngasih? Ada yang pengen banyak, ada yang pengen banget dapat rezeki banyak, kagak dikasih. Betul? Semua ya yang memberikan adalah Allah, yang menghalang-halangi juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus terus waspada dalam hidup kita untuk senantiasa bertawakal, untuk senantiasa kita berusaha sembari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada stres dan depresi buat orang yang sudah yakin Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Enggak ada yang bisa nolak kalau Allah sudah ya berikan ketentuannya. Enggak ada yang bisa menolak bagi segala apa saja yang ketentuannya sudah Allah tetapkan, enggak bisa. Enggak ada yang bisa. Walaupun diumpetin di dalam peti-peti yang sangat rapat, tebal, umpamanya nggak mempan ditembak, nggak mempan di bom. Ya emang ditakdirin tuh orang mati. Ada yang bisa menghalang-halangi? Kagak ada. Lu sih kagak mau jagoin, nggak mau jagain baba, lu sih nggak mau jagainnya. Tuh. Ya emang udah begitu. Takdirnya nggak ada yang bisa. Biar dokter tukang ngobatin orang, biar dukun sakti tukang nyariatin orang, ya waktunya Allah tentukan si fulan begitu, ya begitu. Makanya kita semuanya kembali kepada Allah. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya sudah. Ya. Tidak ada istilah ribut ini ribut itu. Makanya tempo hari saya punya mertua ya naik sepeda apa naik motor kali, dibonceng naik motor. Lantas diseruduk mobil, patah kakinya. Anak muridnya pada tahu gurunya diseruduk mobil, pada turun semua itu anak murid. Marah, mau nyakitin si pengendara mobil. Apa kata guru? Jangan tong, jangan sekali-kali tong lu pukul tong, jangan. Gua aja kagak marah, masa lu yang kagak ngapa-ngapa pakai mau marah? Jangan. Emang siapa sih tong yang mau ditabrak? Dan emang siapa sih tong yang mau nabrak? Coba anda lu tanya tuh tong, dia mau nggak nabrak gua tong? Gue juga tong kalau gue ditanya mah gue nggak mau tong ditabrak. Mau nggak? Nggak mau. Akhirnya tuh murid semuanya pada lemes, pada lemah semuanya. Ya. Kita mah pengennya apa? Pengennya selamat. Biar namanya selamat juga tetap aja. Iya, gitu. Ya. Malim. Udah mulai Lim? Udah mulai. Kita tahlil lah. Mari tahlil. Ya, emang siapa yang kagak pengen punya bini cakep? Ada orang pacaran cakep-cakep banget. Cakep-cakep banget, udah keren-keren banget. Begitu dapat bini jelek. Emang apa? Pas lempengan ini cakep, kagak dinangkep kawin. Lempengan dia pacaran, ngelancong ke rumah yang jelek banget, ditangkep kawin. Emang udah? Jodohnya, takdirnya sama dia itu. Ya, begitu punya anak. Cakep-cakep banget. Padahal babunya petot, emaknya peot. Anaknya botok, denok, deplon, bohai. Kenapa? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa menolak
ketentuan Allah. Walayan pauzal jadi min kaljad, begitu juga, ya. Tidak ada, ya, yang memberi manfaat al jaddu min kaljad, ya. Nggak ada, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu hina ya hina, sia-sia ya sia-sia. Nggak ada yang bisa menyesatkan orang yang Allah kasih hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, nggak ada yang bisa menyesatkan orang yang Kau kasih hidayah. Dan juga nggak ada yang bisa kasih hidayah orang yang Kau sesatkan. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan sang pemberi syafaat di yaumil kiamah. Mukjizatnya kan luar biasa, ya enggak? Bulan disuruh turun, rembulan, turunlah engkau. Turun bulan jadi kecil. Ciii. Di tangan Nabi ditaruh. Ya. Ditaruh di tangan Nabi, bulan sekepel. Bisa. Tapi kalau untuk urusan ngasih hidayah nggak bisa. Pamannya meninggal dunia. Ya. Pamannya meninggal dunia. Nabi nangis. Nabi nangis. Karena si paman yang punya semangat membela Islam, semangat membela keponakannya, belum sempat disaksikan syahadatnya oleh masyarakat, oleh umat, oleh Nabi sendiri. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kagak ngenes? Siapa yang kagak ngenes? Sifat kemanusiaan Nabi muncul. Ngenes Nabi. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau yang Muhammad la tahdi man ahbabta, enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai ya Muhammad, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah mau. Yang Allah kehendaki. Sekalipun ia adalah anak seorang nabi seperti Kan'an, kalau Allah tidak berikan hidayah, mati kelelep, masih dia lakonin, ya. Gak mau ikut sama bapaknya, padahal bapaknya udah bares banget tong. Ayo apa tong, sini tong, ikut sama baba tong. Ntar kalau hujan bagaimana tong? Ya ayah ngauba lah, kalau banjir ya ayahnya ke gunung, ribet-ribet sama sih pak. Gitu. Gunung yang ditaikinnya kelem, terus mau naik apa? Mati. Kalau Allah sudah tentukan begitu, nggak bisa ada yang memberi hidayah. Nggak ada. Fir'aun bininya Asiyah, raja iman. Ya raja iman. Fir'aun jangankan dapat hidayah, nyolek Asiyah aja nggak bisa. Itu kalau dia hubungan badan sama Asiyah, Allah utus jin. Suruh berubah bentuk jadi Asia. Jadi Fir'aun nikah kawinnya sama jin. Makanya Fir'aun nggak punya anak. Fir'aun nggak punya anak karena nikah kawinnya sama jin. Jin. Ya Jakarta bininya aja begitu. Nah, gitu tunggangin aja, gitu tunggangin. Padahal jin. Makanya kita mah kalau mau nunggangin bini disuruh baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Gitu ya. Itu seperti itu, enggak ada yang bisa memberikan kesulitan bagi orang yang Allah kasih bahagia. Enggak ada yang bisa memberikan kebahagiaan orang yang diberikan kesengsaraan oleh Allah. Biar abangnya kaya, biar adenya kaya, biar engkongnya kaya, tetap aja kalau emang Allah tentuin itu anaknya miskin, miskin. Allah tentuin anaknya cucunya susah, ya susah. Gak ada yang bisa menghalang-halangi.
Sejalan-jalannya tuh lantas si anak lagi diajarin sama babanya kagak mau. Lu mau tong gurunya tong dagangnya ini aja tong, jangan dagang itu. Bapak tahu apa sih ah? Saya kan sarjana ekonomi. Tuh. Melawan. Begitu bangkrut aja. Kata gua kata juga apa tong? Lu jangan jualan itu tong, lu jualannya ini tuh. Ya abah emang udah Tuhan tentuin begini bagaimana? Udah bapak diam-diam aja. Tuh. Ada lu diajarin apaan aja pinteran dia bagaimana? Sejalan-jalannya begitu, sejalan-jalannya. Iya jalan-jalannya begitu, emang Allah mau tentuin itu orang bakal susah. Iya. Orang mau minjemin modal misalnya, disaranin namanya ngasih modal, dia kagak mau pakai, ya kagak dikasih. Dikasih enggak? Kagak, karena orang yang minjemin modal biasanya dia udah tahu ciri-ciri pengusaha sukses dan pengusaha enggak sukses. Sebab setiap orang yang memberikan pinjaman modal, dia sudah memberikan wawasan-wawasan, kagak dipakai, ya enggak dikasih.